Assalamualaikum Ibu Sari, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Nuraila. Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat dan baik Ibu. Keluarga Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat semua. Alhamdulillah, senang sekali saya mendengarnya. Baik Ibu, sesuai dengan agenda kita, saya akan melakukan kegiatan supervisi ya Ibu ya. Jadi untuk praobservasi, saya akan menanyakan beberapa hal. Boleh Ibu? Iya boleh Ibu, silahkan Ibu. Baik Bu Sari, nantinya Ibu ingin saya mengobservasi pada bagian mana ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional Ibu dalam hal ini. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional ya, KSE ya Ibu ya. Iya. Bagian mana nanti yang saya akan amati Ibu? Oke, nanti pada bagian bagaimana nanti kemampuan kita dalam mengendalikan emosi dan sosial emosional kita di kelas, baik terhadap siswa ataupun terhadap rekan sejawat. Dan harapannya ini bisa apa ya, kita bisa memiliki kedekatan emosional lebih baik sehingga pada saat pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah kita bisa merasa lebih nyaman dan tentunya kita bisa saling memotivasi untuk hal yang bisa memajukan sekolah. Demikian Ibu. Baik Ibu, saya tangkap ya Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional itu baik terhadap siswa maupun terhadap rekan sejawat ya Ibu ya. Jadi Iya, Ibu ingin bisa saya keduanya Ibu. mengamati pada dua hal itu ya Ibu ya. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan ini terkait Tentunya kompetensi sosial emosional ini? ya, dengan saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional ini, tentunya harapan saya nanti ada semacam kemampuan kita dalam pengelolaan kelas dan kemudian bagaimana cara kita mengendalikan kemampuan kita di lingkungan sekolah sehingga kedepannya kita bisa memiliki kedekatan emosional yang positif dan saling memotivasi hal-hal baik dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa. Baik, nah itu yang Ibu sampaikan tadi terkait harapan Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya ini penilaian Ibu terhadap diri Ibu untuk kompetensi ini pada saat ini itu jika kita berikan rentang penilaian 1 sampai 10 itu berada di angka mana ya Ibu ya? Di antara angka 7 Ibu. Oh, di 7 ya. Nah, saya Iya. rasa di angka 7 itu sudah cukup baik Ibu. Nah, akan tetapi Ibu masih ingin meningkatkan kemampuan di KSE ini ya Ibu ya. Iya, benar sekali Baik Ibu. Ibu, iya. Jadi nanti silakan Ibu mungkin melakukan coaching terhadap rekan sejawat dan juga terhadap siswa ya. Dan saya nanti akan mengamati begitu. Boleh Ibu? Boleh Ibu, dengan senang hati. Oke. Assalamualaikum Pak Suparman. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Oh juga. iya, ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kemarin sepertinya Bapak ingin menyampaikan sesuatu dengan saya ya, cuman belum sempat ada waktunya dan baru alhamdulillah saat ini ada kesempatan. Oke, kira-kira apa rencana pertemuan kita kali ini Pak Suparman? Iya Bu. Begini Bu, rencana pertemuan ini saya ingin mengembangkan ini kompetensi sosial emosional saya Bu. Nah, saya merasa
kompetensi sosial emosional saya itu masih gimana ya, boleh dikatakan masih kurang seperti itu. Itu terutama ketika saya berkomunikasi dengan, rekan sejawat maupun dengan siswa seperti itu. Kadang saya masih, eee, suka marah ketika saya melihat, rekan guru itu, ndak bekerja sesuai dengan, yang sudah ditentukan ataupun saya melihat siswa itu, eee mengabaikan apa yang sedang saya sampaikan seperti itu. Jadi emosional saya itu, langsung meledak seperti itu, Bu. Nah, saya ingin mengembangkannya di sana, seperti itu. Oke. Kemudian apa definisi tujuan akhir yang ingin Bapak ketahui nantinya? Iya, saya bisa memahami, kompetensi sosial emosional, kemudian saya bisa menerapkannya dalam, berkomunikasi dengan rekan sejawat maupun dengan siswa saya, Bu, seperti itu. Iya. Kemudian apa ukuran dari keberhasilan dari pertemuan ini, Pak, nantinya? Iya, ukuran keberhasilannya adalah ketika saya bisa memahami dan bisa mempraktekkannya, seperti itu. Mempraktekkan kompetensi sosial emosional saya, Mhm. setelah saya bisa memahami ketika, memahami saat berkomunikasi dengan ibu, seperti itu. Kemudian, kesempatan apa yang Bapak Suparman ingin miliki saat ini? Yang sudah Ya, dimiliki saat ini? ya kesempatan yang, atau peluang yang akan saya capai adalah saya mau memahami bagaimana sih atau seperti apa sih, kompetensi sosial emosional itu apa saja seperti itu, dan bagaimana caranya, bisa menguasai, kompetensi sosial emosional saya ketika saya, berkomunikasi dengan teman atau dengan siswa saya, seperti itu. Kalau diasumsikan, Bapak dalam posisi berapa nih dalam tingkat kesiapan dalam menangani hari tersebut? Kalau saya asumsikan saya masih berada di level 7 Bu, atau 70 ketika saya menguasai, kompetensi sosial emosional saya saat berkomunikasi dengan rekan sejawat atau dengan siswa Bu, seperti itu. Apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, kekuatannya adalah yang pertama dari diri saya sendiri, saya memiliki keinginan atau kemauan yang besar, untuk menguasai kompetensi sosial emosional. Yang kedua, eee, saya bisa belajar dari, mentor atau dari rekan lain yang sudah, terlebih dahulu menguasai kompetensi sosial emosional. Kemudian kekuatan yang lain adalah saya memiliki rekan-rekan yang memang, sangat mendukung saya untuk menguasai kompetensi sosial emosional itu, Bu, seperti itu. Dalam hal ini apa hambatan ataupun gangguan yang mungkin menghalangi Bapak dalam meraih tujuan? Iya, hambatan terbesar saya adalah ego saya, Bu, seperti itu. Ego saya yang pertama, saya masih, terlalu idealis seperti itu sehingga, mudah atau menghakimi, eee, rekan atau siswa tanpa melihat, latar belakang atau motivasi yang, dilakukan oleh rekan atau siswa itu, seperti itu. Dan yang kedua, hambatannya adalah, eee, pemahaman saya masih gini, masih kurang pengalaman seperti itu, Bu, untuk penguasaan kompetensi sosial emosional. Oke, pada hambatan tersebut apa solusinya yang akan Bapak lakukan? Ya, solusinya saya akan berlatih, yang pertama belajar bagaimana mengendalikan emosi, ego saya. Kemudian, saya akan berusaha untuk mencari mentor, yang di mana di sini, eee, yang pertama mentor saya adalah kepala sekolah saya, di mana dia sudah bisa menguasai, kompetensi sosial emosional ketika sedang mengelola sekolah seperti itu. Berarti beliau, sudah menguasai itu dan saya akan belajar dari beliau, seperti itu sebagai mentor saya, seperti itu, Bu. Oke, wah luar biasa. Bapak akhirnya ada menemukan solusinya ya, Pak, ya. Kemudian apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, rencana saya yang pertama, saya belajar, pemahaman tentang kompetensi sosial emosional, kemudian yang kedua, saya akan melakukan percakapan atau berdialog dengan mentor,
di mana mentor ini adalah kepala sekolah. Bagaimana sih cara menguasai kompetensi sosial emosional seperti itu, terutama ketika berkomunikasi dengan rekan guru maupun dengan siswa, sehingga ketika kompetensi sosial emosional ini saya tingkatkan, maka kualitas komunikasi, kualitas hubungan saya dengan rekan saya itu lebih baik, kemudian kualitas pembelajaran saya juga meningkat seperti itu, dan siswa juga mengalami peningkatan belajar ketika saya menguasai kompetensi itu. Selanjutnya apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi 4 tersebut? Ya, ukuran keberhasilannya adalah ketika saya bisa menguasai emosi saya, Bu, menguasai ego saya, mengendalikan maksud saya seperti itu. Kemudian saya bisa mempraktekkannya ketika saya berdialog atau berkomunikasi dengan guru ataupun dengan siswa saya, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan? Ya. Untuk mengantisipasi gangguannya adalah saya akan berusaha untuk berlatih mengendalikan emosi saya, akan mengambil keputusan tidak terlalu cepat supaya saya bisa mengendalikan emosi saya, gitu. Jadi saya bisa berlatih juga untuk menggunakan teknik penguasaan diri supaya ketika saya menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya tidak langsung marah seperti itu. Itu, Bu. Oke, luar biasa. Kemudian apa komitmen Bapak dalam rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya akan belajar dengan sungguh-sungguh mengenai pemahaman kompetensi sosial emosional, dan saya akan belajar dari mentor yang baik supaya kompetensi saya bisa meningkat secara baik. Seperti itu, Bu. Dan kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Ya. Untuk mengontrol apakah saya sudah melakukan komitmen itu dengan baik, saya bisa minta tolong kepala sekolah saya sebagai mentor saya, seperti itu, Bu, yang akan mengontrol ketika saya melakukan pembelajaran kompetensi sosial emosional itu, Bu. Oke, yang terakhir, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak? Iya, saya akan sampaikan kepada Ibu bagaimana perkembangan saya nanti, secepatnya saya kasih tahu, karena untuk pembelajaran sosial emosional ini saya akan mulai menerapkannya minggu depan, jadi minggu depan Ibu akan saya kabari perkembangannya, seperti itu. Oke, saya tunggu Pak ya kabarnya. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa berkomunikasi lagi dan ada peningkatan yang lebih baik berkaitan dengan kompetensi sosial emosionalnya. Terus semangat Pak Suparman, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Sari, saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan Pak Suparman ya, selaku guru. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Sari? Bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu tadi pada saat Ibu meng-coaching Pak Suparman? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali punya kesempatan berdialog bersama Pak Suparman. Banyak hal-hal yang akhirnya saya banyak pelajari dari beliau. Baik Ibu. Nah, terkait tujuan Ibu ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional dari percakapan tadi, Ibu menilai Ibu itu berapa Bu? Jika direntangkan 1 sampai 10. Berada di mana? Saya berada di rentang 8 Bu. Di rentang 8 ya. Itu sudah baik Ibu ya. Akan tetapi Ibu ingin itu lebih baik lagi ya. Ingin lebih baik lagi tentunya ya Bu ya. Benar sekali Bu. Di awal Ibu mengatakan di rentang 7. Nah sekarang Ibu merasa di rentang 8 ya.
Dan saya tadi mengamati percakapan Ibu dari awal hingga akhir. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh Ibu, dengan senang hati. Baik. Saya tadi mengamati percakapan Ibu. Ibu sudah membersamai Suparman itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi pada bagian mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Suparman, menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Nah, itu Ibu sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu secara teratur dan dengan sabar dan bertanggung jawab. Nah, menurut saya ini Ibu sudah sangat memiliki KSE yang matang ya Ibu ya. Sudah menunjukkan kompetensi sosial emosional. Dan Ibu bisa mengendalikan diri Ibu, dan Ibu tidak ada memotong pembicaraan dari Pak Suparman sebelum Pak Suparman menyelesaikan kalimatnya. Nah, ini sangat luar biasa dan menjadi catatan yang kelebihan Ibu menurut saya. Dan Ibu juga bertanggung jawab untuk membimbing Pak Suparman dengan sabar menemukan solusinya sendiri. Dan itu menurut saya juga sudah sangat bagus. Bagaimana Ibu setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini? Bagaimana perasaan Ibu? Bahagia sekali Ibu. Terima kasih banyak untuk motivasinya dan masukannya buat saya. Terima kasih Iya, Bu. jadi sama-sama Ibu. Jadi dalam catatan saya itu banyak hal-hal yang sudah sangat baik, perkembangan kompetensi sosial emosional Ibu. Ada juga hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Dan saya yakin itu Ibu bisa mengembangkannya. Misalkan tadi pada saat Ibu berbicara dengan Pak Suparman, nah mungkin Ibu bisa menatap penuh Pak Suparman begitu, sehingga Pak Suparman merasa sangat diperhatikan begitu Ibu. Jadi catatan saya itu terkait hal yang ingin dikembangkan itu sepertinya hanya pada bagian itu Ibu. Karena yang lain saya rasa Ibu sudah memiliki kompetensi sosial emosional yang sangat bagus begitu. Oke, Ingat terima kasih mana Bu. Iya, terima kasih untuk masukannya Bu. Baik, jadi dari hasil pengamatan saya ini, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana ke depannya saya mungkin akan lebih banyak berlatih lagi, sehingga saya bisa belajar bagaimana caranya untuk memiliki kompetensi sosial emosional yang lebih baik, sehingga bisa saling motivasi dalam hal-hal yang sifatnya mengembangkan pendidikan di sekolah. Bagaimana komitmen Ibu terkait itu? Saya akan berusaha memiliki komunikasi yang positif dengan rekan ataupun dengan siswa, sehingga dalam penguasaan kompetensi sosial emosional ini semakin terlatih dan semakin menemukan hal baik tentunya. Baik, berarti Ibu ingin lebih menerapkan secara real ya terkait kemampuan sosial emosional ini, baik itu terhadap siswa maupun terhadap guru, sehingga bisa meningkatkan motivasi dari siswa ataupun guru itu dalam bekerja ataupun belajar, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Ibu. Baik, sangat luar biasa Ibu. Terakhir, saya ingin bertanya, apa yang Ibu dapatkan dari hasil dari pengembangan kompetensi Ibu ini? Tentunya Dari saya banyak proses. belajar. Iya. Tentunya saya jadi banyak belajar bagaimana cara kita untuk bisa lebih banyak berlatih, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi dengan rekan ataupun siswa, sehingga dalam hal ini kita bisa memiliki pendekatan secara emosional yang tentunya itu akan berpengaruh dengan kompetensi sosial emosional kita di kelas.
yang tentunya itu juga akan berdampak pada motivasi belajar dan saling menguatkan hal baik ketika dalam pembelajaran di kelas. Baik, berarti dari proses ini Ibu menyimpulkan bahwa Ibu mendapatkan suatu pelajaran bahwa Ibu harus banyak belajar untuk mengasah kompetensi sosial emosional ini ya Ibu ya. Karena Iya, benar memang kompetensi sosial emosional ini harus terus dilatih kan Ibu ya. Iya, benar sekali Baik. Ibu. Ya, berarti itu sangat bermakna bagi Ibu untuk lebih mengembangkan kompetensi sosial emosional Ibu. Artinya tidak turun naik ya Ibu ya. Nah, tadi Iya. saya mengamati itu sudah sangat bagus dan mungkin nanti lebih realnya Ibu akan terus menerapkan sebagai bagian daripada proses belajar ya Ibu ya. Iya, benar Terima sekali kasih Ibu. Ibu. Sama-sama Terima Ibu. kasih Ibu. Untuk kedepannya mungkin nanti kita bisa berjumpa lagi Ibu ya. Siap. Dan mungkin Ibu bisa menyampaikan hal-hal yang terkait pencapaian Ibu terkait perkembangan kompetensi sosial emosional. Iya, benar sekali. Terima kasih banyak Bu Nuraila. Kalau boleh tahu itu kapan ya Bu kita bisa berjumpa lagi? Mungkin sekitar 4 hari lagi Ibu, mungkin bisa. 4 hari lagi ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya Sama-sama Ibu. tunggu pertemuan kita selanjutnya dan semoga pertemuan kita selanjutnya itu membawa semangat, semakin membawa semangat kita untuk Amin. meningkatkan kompetensi sosial emosional kita, kemampuan kita berelasi yang baik. Baik, terima kasih Amin. Ibu. Saya akhiri dengan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.